proses yang sistematis, logis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah berdasarkan pada data empiris dengan metode ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Yang mana jika penelitian ini dilakukan di dunia pendidikan, maka bidang yang akan diteliti adalah permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan gambaran secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti. Yang kedua, menerangkan kondisi atau faktor-faktor yang mendasari melatar belakangi terjadinya masalah. Tujuan yang ketiga yaitu menyusun atau merumuskan teori-teori, hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya, atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Tujuan yang keempat yaitu membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Tujuan yang kelima yaitu mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan. Selanjutnya masuk kepada fungsi penelitian pendidikan, di mana terdapat 4 fungsi dari penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan ilmu pendidikan, di mana penelitian pendidikan dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri, termasuk ilmu-ilmu bantunya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah pendidikan, di mana penelitian pendidikan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, terutama masalah yang berkenaan dengan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kebijakan pendidikan, di mana hasil penelitian pendidikan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan, di mana penelitian pendidikan ini dapat dilaksanakan untuk kepentingan di sektor pembangunan, khususnya yang berkenaan dengan peranan, posisi, dan tugas, serta tanggung jawab pendidikan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, masuk kepada sub-bahasan yang ketiga, yaitu pendekatan di dalam penelitian. Terdapat 2 macam pendekatan di dalam penelitian. Yang pertama, pendekatan positivistik, yang kedua, pendekatan naturalistik. Pendekatan positivistik yaitu pendekatan yang memandang kenyataan atau realitas sebagai suatu yang berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap. Karena itu, sebelum dilakukan penelitian, kita dapat menyusun rancangan yang terperinci dan tidak akan berubah-ubah selama penelitian dilaksanakan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan naturalistik, di mana pendekatan ini memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh, yang merupakan kesatuan yang dapat berubah. Karena itu, rancangan penelitian ini tidak mungkin atau tidak dapat disusun secara terperinci dan tetap sebelumnya. Rancangan penelitian ini berkembang selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, kita masuk kepada sub-bahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian ada 3. Yang pertama, jenis penelitian yang ditinjau dari jenis data yang diperoleh, di mana penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Selanjutnya, jenis penelitian dilihat dari sudut penerapan hasil, di mana penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar dan terapan. Jenis yang ketiga yaitu penelitian yang dilihat dari sudut proses atau metode penelitian yang dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan pengembangan.
Penelitian historis adalah penelitian yang ditujukan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Selanjutnya, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk membuat pencandaraan atau mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan untuk penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya atau untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan suatu kondisi perlakuan atau treatment terhadap kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Selanjutnya, penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Selanjutnya, penelitian kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita masuk kepada subbahasan yang kelima, yaitu tentang komponen proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan suatu rencana tertulis yang akan dilakukan melalui kegiatan yang nyata. Terdapat beberapa komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Yang kedelapan, metode penelitian. Yang kesembilan adalah analisis data. Subbahasan yang keenam yaitu tahapan atau prosedur penelitian. Terdapat 6 tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, yang kedua tahap penentuan masalah, tujuan dan batasan masalah. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan. Selanjutnya subbahasan yang ketujuh yaitu hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Hambatan adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian terhadap suatu hal. Adapun hambatan yang biasa ditemui di dalam penelitian adalah yang pertama, kurang tersedianya alat-alat atau media dalam melakukan penelitian dan kurangnya bahan atau sumber dalam melakukan penelitian. Solusinya yaitu sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyediakan dan mempersiapkan alat-alat dan media apa saja yang sekiranya ia perlukan di dalam penelitiannya. Yang kedua yaitu kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan penelitian. Solusinya yaitu peneliti harus menyusun jadwal penelitian dan kegiatan apa saja yang akan dilakukannya di dalam penelitian agar penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang ketiga yaitu terkadang terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga mempersulit jalannya penelitian.